Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya di mata kuliah Sistem Informasi Manajemen, pertemuan yang keempat gitu ya. Kita sudah membahas apa saja. Terakhir adalah terkait dengan yang disebut sebagai infrastruktur teknologi informasi. Apa saja elemennya, apa saja yang memotivasi dari perubahan atau evolusi dari yang disebut sebagai infrastruktur teknologi informasi, apa pentingnya kita ya, belajar terkait infrastruktur teknologi informasi, kemudian kalau kita sudah mempelajari apa sih yang bisa kita ketahui, apa saja yang penting begitu ya terkait dengan pengelolaan gitu ya, teknologi informasi yang terkait dengan perusahaan gitu ya, dengan keterkaitannya dengan teknologi informasi khususnya di infrastruktur itu. Kemudian yang selanjutnya terkait dengan Foundation of Business Intelligence, di dalamnya itu ada submateri atau databases and information system. Maka pada chapter yang berikutnya ini kita akan membahas terkait dengan ini. Dan tujuannya ada 4 begitu. Yang pertama, apa sih latar belakang atau permasalahan pengelolaan sumber daya ya, data yang ada di lingkungan pengelolaan berkas tradisional. Kemudian yang kedua, tujuan kita belajar itu apa sih kapabilitas atau kelebihan secara besar ya, kelebihan major capabilities of database management system, dan kenapa yang disebut sebagai relational database management system itu sangat powerful begitu ya, sangat luar biasa powerful begitu. Nah, kalau kita mengetahui begitu ya, apa saja kapabilitas atau bagaimana manfaat kalau kita mengelola sebuah berkas itu secara konsep pendekatan DBMS dan mengarah spesifik ke relational database management system, kemungkinan besar kita akan mengetahui yang disebut sebagai kelebihan begitu ya, advantages gitu ya, keuntungan kalau kita mengadopsi yang namanya database management system. Kemudian yang ketiga itu terkait dengan apa sih perangkat yang prinsipil gitu ya, perangkat yang secara prinsip harus ada di sana. Kemudian teknologi apa yang kita manfaatkan atau kita gunakan untuk mengakses informasi yang berada di dalam database untuk meningkatkan performa bisnis yang dimiliki dan juga performa dalam kecepatan decision making gitu ya, atau pemutusan atau pembuatan keputusan gitu. Jadi kalau kemarin kita sudah pahami, dari sistem informasi itu ada memproses data menjadi informasi, kemudian informasi menjadi knowledge begitu ya. Knowledge itu akan bisa kita manfaatkan atau kita gunakan untuk menentukan yang disebut sebagai keputusan. Kemudian ada terkait dengan ada alasan kenapa kebijakan informasi, administrasi data, dan kepastian ya, kualitas data secara esensial itu itu sangat penting gitu ya. Kenapa kebijakan informasi, kebijakan pengelolaan data, kebijakan administrasi data, dan pemastian atau memastikan data itu punya kualitas bagus itu kenapa sangat esensial terkait dengan pengelolaan sumber daya yang ada dalam perusahaan. Kita langsung masuk ya, ada 4 hal tadi. Kita coba pahami satu persatu. Ini contohnya cukup banyak, kalau di Indonesia juga banyak. Mungkin kaitannya dengan contoh kasus kalau di slide ini adalah ada problem atau masalah di mana data fragment is
atau data fragmented in isolated database and file. Jadi cukup banyak data, ya kan? Itu berada di tempat yang berbeda. Contohnya gini, kalian kan masuk ke kampus gitu ya, kuliah. Data kalian awal itu dikelola oleh siapa sih? Bagian PMB, bukan universitas secara keseluruhan, hanya bagian PMB saja. Mereka menerima data dari mahasiswa baru. Mahasiswa baru itu saat sudah diterima atau sudah melakukan proses ya, administrasi mahasiswa baru, tentu akan ada proses selanjutnya yaitu seleksi. Proses seleksi yang pegang siapa? Bisa jadi biro yang sama, PMB, ya kan? Penerimaan mahasiswa baru. Tapi setelah itu bisa jadi untuk ujian itu ada di assess oleh lembaga assessment yang berbeda bidang atau dalam satu bidang yang sama. Yang saya coba sampaikan adalah data yang masuk itu kan satu ya, dikelola di awal PMB. Setelah kalian sudah menyelesaikan pembayaran ya, awal, terdaftar begitu ya, data itu kan tervalidasi oleh bagian keuangan. Benar nggak sih Ahmad Hanafi ini sudah bayar gitu ya, ke kampus? Oh, tanya dong ke bagian keuangan. Bagian keuangan menyampaikan sudah. Kemudian apa? Ya sudah melalui proses yang selanjutnya. Setelah proses selanjutnya itu sudah dilalui, maka akan terdapat hasil. Hasilnya lulus atau tidak. Kalau lulus, Anda resmi menjadi mahasiswa. Yang awalnya calon menjadi mahasiswa. Nah, mahasiswa ini data kalian itu tetap sama. Entitasnya sama. Data calon mahasiswa tentu ada nama kalian, orang tua kalian, penghasilan orang tua kalian, alamat tempat kalian berada, domisilinya, nomor handphone. Data itu tetap beralih, ya. Tetap ada dan beralih ke bagian yang lain. Itu terisolasi awalnya. Terisolasi gimana? Lah, setelah data awalnya ya, setelah data PKKMB atau PMB sudah masuk, yang terjadi adalah data itu tersimpan di PMB. Nah, saat PMB itu selesai, ini dinyatakan udah lulus, berkasnya ini, kertas-kertasnya diarahkan ke fakultas masing-masing. Ya, data PMB yang lama itu hilang atau tidak ada karena sudah berpindah ke arsip ke ya fakultas. Di sana ditreatment sebagai mahasiswa, yaitu ada namanya disebut sebagai perkuliahan, pengambilan KRS, pembayaran SPP, ya kan. Kemudian proses-proses yang lain yang tentunya itu tidak dikelola oleh PMB. Jadi itu dalam satu universitas saja bisa, ya. Kalian lihat ada namanya isolasi databases. Jadi bagian PKKMB atau bagian PMB punya data sendiri atas entitas yang sama, ya, Ahmad Hanafi tadi masih tersimpan gitu, atau malah sudah pindah ke yang berikutnya yaitu fakultas yang menerima dia. Kemudian saat PMB mau mengakses bagaimana progres mahasiswa saya atau bagaimana melihat performa dari mahasiswa kemarin yang kita uji itu. Contohnya Ahmad Hanafi tadi lulus ya. Tapi saat setelah jalan 2 tahun, 3 tahun, itu terseok-seok nggak cocok ternyata pemilihan jurusannya. Contohnya gitu. Untuk mengetahui ini gimana ya, dia harus men-track data yang ada di mana? Ada di yang disebut sebagai OPSD atau operasional pendidikan di sana, atau bagian pengajaran gitu ya. Di sana ada nge-track perkembangan mahasiswa per mahasiswa tadi. Kemudian menyampaikan kemarin asesmen itu udah bagus katanya, klaimnya bagus, tapi kenyataannya yang terjadi adalah secara keuangan mahasiswanya tidak mampu atau dia berhenti di tengah jalan karena masalah keuangan, di mana sejak awal itu sudah ditentukan tapi kok bisa lolos gitu. Asesmen yang kedua kaitannya dengan kompetensi dasar. Lah ini katanya bahasanya bagus, tapi setelah masuk ternyata kompetensi dasar bahasa itu tidak bisa gitu. Kesulitan gitu mahasiswa. Untuk bisa nge-track itu dan belajar dari kesalahan itu, maka PMB harus nyari data itu tadi. Nggak bisa dia. Kenapa? Karena udah beda bidang lagi. Database-nya terpisah. Database maba dengan database mahasiswa itu beda.
Itu baru masalah, dua masalah. Yang pengajaran pun sama. Ya. Pengajaran pun sama. Kadang fakultas tuh share ya, resource atau calon mahasiswa yang sama. Ya. Kadang tidak diterima di fakultas A, diterima di fakultas B. Kadang tidak diterima di prodi A, tapi diterima di prodi B. Gitu ya. Nah, dia mau lihat nih, kira-kira ada nggak data dari maba-maba yang memilih prodi dia. Ini dia harus lihat kemana. Iya, dia harus lihat ke calon mahasiswa. Data calon mahasiswa. Nah, di sana dari nilai yang ada, mereka bagian prodi itu bisa menentukan bahwa mahasiswa itu boleh nggak atau ini sudah mencapai tataran yang sesuai dengan prodi kita dan sesuai dengan dari apa assessment dasar tadi. Dari situ dia harus melihat data yang ada di maba. Nah, kalau PMB itu tidak punya data, yang terjadi adalah ya tadi itu time consuming, suwe banget, lama. Kemudian apa? Ya data manajemennya itu outdated, sudah ketinggalan zaman. Kalau lama, apa yang terjadi? Kualitas informasi yang didapat itu rendah. Kenapa? Saat kita mau melakukan kepemilihan pengambilan keputusan lama. Kalau udah lama, bisa jadi mahasiswa tadi itu nunggu pengumuman apakah dia diterima di mana gitu ya. Ternyata dia udah keterima di tempat yang lain gitu. Dia memilih kampus yang lain di mana dia menyediakan proses yang jauh lebih cepat. Nah, itu gambarannya ya. Ada kehilangan kesempatan gitu yang dari contoh kasusnya salah satunya dari akademisi. Contoh yang lain termasuk proyek yang sedang saya prospek gitu ya. Katanya dengan ini. Pelaporan kerusakan pipa gas Pertamina. Yang terjadi permasalahan ada isolasi ya, isolasi data, di mana data-data di lapangan itu harus dipindahkan dari satu tahap manajemen ke tahap manajemen yang lain. Di mana hal tersebut sangat membutuhkan waktu. Saat pelaporan kerusakan pada pipa itu dilaporkan ya dalam waktu yang lama, terjadi apa? Terjadi tindak lanjut yang terlambat atau malah yang disebut sebagai invalidity of data. Jadi udah saking lamanya, ini sudah ditindaklanjuti belum sih? Misalkan 2 bulan, 3 bulan sampai ke pusat. Pusat akan menyampaikan, harus tanya lagi gitu. Time consuming ya. Bos, katanya klaster ini ada kerusakan di pipa bagian ini. Kerusakannya terkait dengan yang namanya kebocoran pipa. Dan juga ini sudah diperbaiki belum? Ngapain harus konfirmasi, ya kan? Itu sejak awal sudah menjadi masalah, gitu ya. Dan sampai sekarang belum ditangani. Dia nggak tahu atau dia mau melakukan konfirmasi harus turun lagi pertanyaannya atau konfirmasinya. Jadi tidak ada data yang bisa secara cepat diakses. Karena udah beda-beda. Karena melakukan pemberkasan itu paper based gitu ya, lambat sekali. Nah, teknologi bisa membantu itu dengan menamakan dirinya adalah sistem informasi pendataan kerusakan ya, pipa yang ada di situs Pertamina tadi. Caranya apa? Caranya adalah melakukan pelaporan secara real time dan melakukan verifikasi oleh tahapan-tahapan yang ada tadi, dan sampai pada tahap terakhir, di mana tahap terakhir itu menentukan bahwa ini ayo, saya mau monitor, benar nggak itu sudah di-handle oleh bagian yang bersangkutan. Ini bagian aset nih harusnya. Aset melakukan sesuatu nggak? Enggak, telepon. Kamu. Ya, cepat. Dan itu langsung bisa mengurangi ada cut loss namanya. Ya kan? Bayangkan aja, air bocor aja dalam semalam sebanyak apa kerugian. Dan itu pelaporannya bisa memakan waktu yang lama. Sedangkan untuk melakukan tindakan tidak bisa langsung seperti itu. Dia harus menunggu approval begitu, menunggu perangkat atau peralatan yang ada di bengkel dan juga izin begitu ya, dari bagian-bagian yang bersangkutan. Dan itu memakan waktu lama, terjadi kerugian. Solusinya adalah ya tadi itu, mengganti disparate system dengan enterprise system, dengan centralized mainframe dan juga pengelolaan data, sistem pengelolaan data. Itu ya. Jadi ini contoh sudah ada di slide, cuma saya berikan yang lokal saja dan itu nyata gitu ya.
Nah, ini salah satu metodenya, atau mungkin beberapa di perusahaan-perusahaan di Indonesia cukup banyak, itu namanya menggunakan SAP. Nah, Pertamina sudah pakai, ya kan? Kemudian selain Pertamina juga sudah ada namanya PLN, itu pakai. Cukup banyak kampus pun ada yang pakai itu, ya, sangat banyak di Indonesia cukup. Ini tataran yang tinggi. Kenapa SAP ini cukup membantu? Karena dia, ya ini kelebihan dia, melakukan pendekatan modular. Jadi sistem core-nya itu ada, modul-modulnya itu terkait dengan kebutuhan perusahaan mereka sudah ada. Saat dibutuhkan ya tinggal pasang saja di core system yang sudah mereka miliki. Dan ini biasanya service-nya adalah based on user. Jadi semakin banyak user yang menggunakan, dia bayarannya jauh lebih besar. Jadi termasuk meng-scaling ya, sebuah perangkat lunak, harganya itu dari mana, yaitu salah satu. Silakan dibaca kembali. Ini pemahaman dasar ya. Jadi ada file organization concept. Apa itu database? Ada di sana disebutkan. Group of related file atau file-file yang punya hubungan. Sekelompok file yang memiliki hubungan. File itu apa? Ada record-record ya. Ada baris-baris gitu. Yang memiliki tipe yang sama itu file. Kalau record apa? Record itu adalah file yang berhubungan satu dengan yang lain. File itu kan kolom, itu file. File group of character of word and number. Jadi nanti ada file-nya sendiri itu apa? Jadi satu kelompok karakter dalam kata-kata atau angka. Itu biasanya mendeskripsikan entitas. Nah, ini tadi saya sampaikan ya, entitas. Mahasiswa itu entitas. Dosen entitas. Nah, itu entitas ya. Ada dosen dan mahasiswa. Dan di dalam dosen atau mahasiswa, di dalamnya ada apa? Ada namanya namanya, alamatnya, jenis kelaminnya, gitu ya. Kemudian atributnya tadi itu terkait dengan itu. Jadi misalnya mahasiswa tadi ada atribut. Atribut itu adalah ya, tadi itu nama, alamat, dan sebagainya. Nah, nanti kita bahas ini lebih lanjut. Ini biasanya ngarah ke permodelan. Permodelan data. Permodelan data ngarahnya ke salah satu bentuk entitas atau bentuk diagram namanya ERD. Nah, kalian bisa lihat materi saya terkait dengan ERD di channel saya juga. Saya bahas. Tapi teknikal dia, karena ini untuk sistem informasi ya, prodi sistem informasi atau informatika. Tapi kalau yang ini kita hanya tahu wawasan secara umum saja. Ini gambarannya lebih lanjut. Ada hierarki data, gitu ya. Itu bisa dipahami. Untuk menyimpan data itu perhatikan level paling bawah itu bit. Disimpan di atasnya adalah pipe, field, record, file, sama database. Jadi kalau kita ngomong database itu ada level yang paling atas begitu ya. Satu disimpan ke hard disk dalam bentuk apa Pak? Bukan lagi dalam bentuk dokumen atau file-file yang gambar kayak gambar tersimpan di hard disk dengan ya gambarnya adalah kertas ditaruh di filing gitu ya. Enggak kayak gitu. Jadi dia nanti nyimpannya dalam bit yang bisa dibaca oleh komputer. Bit itu di atasnya adalah byte. Jadi kalau misalnya kita ngomong bit itu cuma satu digit bit ya. Kalau byte itu 8 ya. 8 bit. 1, 2, 3, 4, betul ya 8. Nggak percaya tanya saja. Hitung sendiri. File beda ya. File itu nanti ada atasnya dari kok sekumpulan dari byte-nya tadi. File-nya itu record menyusun apa record. Ini record gambarannya. Cars seperti ini. Kemudian bisa masuk ke filing, itu naik ke atas seperti itu tadi. Kemudian ada, ini menjawab pertanyaan pertama tadi. Apa sih masalahnya saat kita mengelola data pakai pendekatan data yang tradisional? Ini saya juga bahas di materi kuliah saya di sistem manajemen basis data ini. Kalian nanti boleh cek di channel atau kanal Facebook saya yang satunya ya. Ini saya kasih tautan biar kalian lebih dalam lagi. Nah, ini coba sekedarnya saja. Ada namanya data redundansi, perlu diperhatikan. Contoh awal yang saya sampaikan adalah calon mahasiswa punya data. Kalian itu data calon mahasiswa sebelum jadi mahasiswa ya. Datanya sama, ya. Ahmad Hanafi, namanya ini, jenis kelaminnya ini, agamanya ini, ya kan? Orang tuanya namanya ini. Kemudian saat jadi mahasiswa, bagian pengajaran membuat dokumen baru dengan form baru, registrasi ulang mahasiswa gitu ya, bisa dipahami ya, pernah ya. Nah, itu punya data sendiri dia. Padahal data yang sebelumnya ada masih bisa dipakai. Contoh lain misalnya, saat data itu sudah masuk ke kampus, kampus itu akan mengelola ya, jadi mahasiswa ya,
mengelola. Nah, di dalam itu 4 tahun itu bisa terjadi perubahan data. Nah, itu bisa terjadi apa? Redundansi. Ditulis ulang 2 kali. Ini Ahmad Hanafi kok tulis lagi Ahmad Hanafi 2 kali. Kalau terjadi yang namanya perubahan di satu titik, satu data itu, maka akan terjadi namanya masalah kedua, itu adalah data inkonsistensi. Contoh misalkan saya sudah kuliah, alamat saya berubah. Maaf, alamat saya berubah. Saya nggak lagi tinggal di Gampeng, saya pindah ke negara bagian Godean misalnya. Nah, di sana tentu entitas saya sebagai calon mahasiswa dulu itu nggak ada perubahan, karena ada 2 data yang dipegang oleh bagian yang berbeda. Loh, alamatnya dulu calon mahasiswa saya itu namanya Ahmad Hanafi itu bukan di situ ya, alamatnya ada di Sleman gitu, Kelonggahan Gampeng gitu ya. Karena kok pindah ke Godean ya. Yang mana yang benar? Nggak konsisten ini misalnya. Atau gonta ganti alamat berapa kali? Atau gonta ganti HP gitu. Misalnya masalah sama mantan, ganti HP gitu ya. Jadi terjadi permasalahan terjadi. Kemudian ada program data independence. Dependence itu terkait dengan ini technical ya. Kalau misalnya dia bikin database, di dalam mengolah database itu ada program. Program itu sama database nyantol jadi satu. Saat ada perubahan di database, cantolannya ini nggak bisa kita lepas dulu, yuk diedit dulu, nggak bisa. Ini harus ada perubahan juga di program. Ini luar biasa. Lack of flexibility jelas ya. Kemudian security nggak aman. Data kalian ada 2. Bisa jadi 2 poin itu nggak diamankan, atau 1 poin tok yang diamankan, 1 nggak diamankan. Untuk 1 database, 1 poin pengamanannya lebih. Kemudian untuk data sharing dan ketersediaan juga terbatas. Itu masalah-masalah. Silakan nanti kalian bisa lihat di file yang ada atau video yang ada saya share itu untuk melihat hasilnya. Baik, setelah ini kita akan coba bahas ya 3 poin yang terakhir gitu ya. Bagian apa yang tercover di sini ada permasalahan terkait dengan bagaimana kita bekerja menggunakan lingkungan pengelolaan database yang tradisional. Baik, kita tutup sebentar ya. Selamat datang kembali begitu di bagian kedua gitu ya dari pembahasan kita Foundation of Business Intelligence. Nah, tadi sempat kita bahas bagaimana traditional file processing. Nah, giliran sekarang ya kita akan coba bahas tadi kaitannya dengan apa sih kelebihan database management system itu. Kenapa kita harus migrasi gitu, atau kita ubah ya, pendekatan tidak menggunakan yang tradisional menjadi satu yang lebih advance begitu ya, menggunakan pendekatan sistem manajemen basis data disebut sebagai database management system. Nah, ada tadi ya terkait dengan bagaimana sebuah database itu tidak karena dia beda-beda begitu penggunanya, bagian-bagian tertentu itu berbeda database ya, maka bisa jadi tidak bisa sharing dengan baik gitu ya. Contohnya di sini ada bagian accounting, ada human resources, itu masing-masing punya database sendiri-sendiri ya, punya masalah sendiri-sendiri, punya tempat sendiri-sendiri ya. Sebenarnya masternya sama, pembayaran keuangan kampus. Kalian udah bayar belum? Nah, udah bayar belum itu masalah susah untuk munculkan. Karena apa? Saat kalian mau ikut ujian akhir itu biasanya ditanya dulu, udah bayar belum? SPT-nya, oh belum, udah boleh ikut gitu kan. Nah, itu namanya proses bisnis atau bagaimana aturan bisnis. Aturan bisnis itu harus bisa diimplementasikan dalam sistem informasi manajemen, atau bagaimana bagi sistem informasi itu mengadopsi begitu ya terkait dengan aturan dari bisnis yang ada. Lah, artinya itu harus ada keterkaitan antara accounting sama apa? Sama bidang pengajaran gitu ya, atau fakultas masing-masing. Nah, saat mahasiswa tuh mau mengambil ujian, mengikuti ujian, tentu dia harus mencetak kartu ujian. Saat dia mau mencetak kartu ujian harus cek dulu database atas nama Ahmad Hanafi itu sudah membayar atau masih punya tunggaan. Kalau tidak ada tunggaan maka dia boleh cetak. Gitu ya. Nah, database yang dipakai itu satu, maka itu dengan cepat bisa di switching. Tapi kan kadang nggak seperti itu. Masing-masing punya aplikasi sendiri, ya, punya database yang
sendiri-sendiri, duplikat data. Nah ini masalah. Selesainya gimana ya, pakai pendekatan database gitu ya. Dia melayani banyak aplikasi dalam satu data, dan dia mengontrol yang namanya redundansi data atau data yang redundan. Redundan itu berulang, duplikat dan sebagainya. Kemudian di situ kurang lebih bisa atau isinya apa database management system? Itu adalah antarmuka antara aplikasi dan physical database. Physical database yang ada di hard disk tadi. Aplikasinya, saat aplikasi itu kalian mau cetak KRS itu kan aplikasi. Database-nya ada di hard disk itu, DBMS-nya itu ada di tengahnya. Itu ya. Dan dia memisahkan logical sama physical biodata. Mau lihat secara langsung data itu nggak bisa, karena database-nya sendiri itu ada aksesnya sendiri. Dia memisahkan. Logical itu yang ada di pemrograman tadi. Kayak tadi tuh saat sampaikan. Saat kalian mau KRS-an, ya kan? Ini sudah ngambil, sudah bayar belum? Kalau mau ujian, sudah bayar belum? Itu logical. Nah, physicalnya itu kan lain. Nah, untuk membatasi atau membuat aturan di situ ada yang namanya DBMS. Kemudian menyelesaikan masalah-masalah tradisional yang ada di pengelolaan berkas tradisional, yaitu kontrol redundansi. Jadi redundansi itu diperbolehkan tapi dikontrol, gitu ya. Memang eliminate inkonsistensi yang tidak konsisten itu dieliminir, gitu ya. Saat misalkan saya ya ganti alamat di dalam satu entitas mahasiswa, instannya adalah Ahmad Hanafi tadi, alamatnya ganti, maka data mahasiswa yang atas nama itu ya berubah semua. Maka saat dirujuk nih mahasiswa yang namanya Ahmad Hanafi itu rumahnya di mana? Ya sudah, cuma satu sumber, nggak mungkin akan ada inkonsistensi suatu sumber kok. Ngomongnya itu ya itu. Uncoupled programming data, antara program sama data bisa dipisahkan, kemudian dilakukan perubahan masing-masing. Ini meningkatkan ya namanya. Kalau kita ngomong segi pengembangan perangkat lunak, meningkatkan produktivitas dalam maintenance software atau perangkat lunak. Yang keempat adalah enables organization to central manage data and data security. Jadi bagaimana perusahaan itu gitu ya memanage ya, data yang sudah tersentralisasi. Data yang sudah ada di satu tempat itu lebih mudah untuk dikelola. Ya. Dikelola apa? Keamanannya. Kan diamankan di satu titik. Bayangkan kalian mengamankan banyak titik dibanding mengamankan satu titik gitu ya. Maka tentu kalian lebih mudah mengamankan satu titik. Bisa dengan barikade, dengan apa. Banyak tempat ya, banyak usaha. Gitu ya. Nah, ini lanjutannya. Ini gambarannya tadi. Jadi ada database-nya itu satu nih. Mahasiswa, data mahasiswa enggak. Atau di sini data pegawai. Ada DBMS tuh. Itu diatur tuh. Saya mau lihat kurang lebih tadi itu udah bayar belum, itu ada di payroll atau keuangan, dia bisa lihat namanya siapa, duitnya berapa, tanggungannya berapa, kemudian cadangan duitnya di kampus berapa. Dia ada benefit yang lain, misalkan dia hubungannya sama nilai, database mahasiswa terkait dengan nilai, dia bisa tanya nilai mahasiswa yang bersangkutan berapa sih gitu. Ya gitu. Jadi menyatukan tadi. Baik, itu ini kaitannya dengan relational database. Relational database adalah relational database management system adalah database management system yang memiliki konsep pendekatan relasional. Jadi ada tabel-tabel dengan dua dimensi, ya, dihubungkan. Nah di dalamnya itu ada namanya entitas dan atribut. Bisa dipahami guys secara teori. Nanti prakteknya kita akan coba buat itu ya mas, kayak gini mas mbak ya. Kemudian dihubungkan. Nah, di situ ada bagian-bagiannya, ada grid, column, and row. Jadi bagiannya adalah row itu tuple, satu tuple itu apa, field itu apa, key field. Silahkan baca sendiri. Nanti kalau misalnya kalian nggak terlalu paham terkait dengan ini, silahkan lihat materi saya yang ada di kanal saya di mata kuliah Sistem Manajemen Basis Data. Wah, komplit ya itu mas mbak ya. Kalau DBMS itu apa saja yang bisa dilakukan? Ternyata ada banyak operasi. Dia menggunakan apa bahasa yang disebut SQL. Bisa menggunakan ini ya dalam perintah-perintahnya nanti. Ada select, join ya. Kemudian project juga ada. Nah, contohnya ada di sini. Kita bisa nanti jelaskan lebih lanjut, tapi secara umum aja lah kalian nggak terlalu, menurut saya nggak perlu sedalam itu. Tapi kalian bisa tahu ya, di sini ada part, ada supplier. Pas praktek nanti saya akan bahas ini. Pas praktek saya akan berikan materi ini secara
praktis seperti apa, nanti dari situ kalian ngalami sendiri, oh paham gitu ya. Besok kita bahas kembali kaitannya dengan ini. Saya materi yang ini juga agak kompleks ini terkait dengan itu. Ini view nih, jadi dia bisa melihat contoh misalnya dari dua tabel ini, ada tabel part sama supplier, dia bisa menghubungkan atau project gitu, kolom-kolom di dalam satu buah, anggap aja adalah tabel virtual. Coba perhatikan, part number itu di sini tuh, ada di tabel part ya. Part name itu ada di tabel part. Nah, saya mau menggabungkan antara part number sama part name itu dengan supplier gitu. Siapa sih yang mensuplai door latch dengan part number ini? Oh, ternyata CPM. Ini bisa dilakukan kalau kita pakai yang namanya tabel join ini atau projectnya ini. Gitu ya, gambarannya. Nggak bisa kita dapatkan dari satu tabel, harus dari irisan dua tabel, dan pengirisan joinnya ini juga ada tekniknya sendiri. Jadi ada select join project operation enable data from two different tables to be combined and only selected attribute to be displayed, yang ditampilkan itu bisa dipilih. Itu ya. Dan ada ya ini wacana saja, wacana. Jadi ada apakah cuma ada relational database? No, ternyata ada non relational database, itu NoSQL. Ini jauh lebih fleksibel. Data state itu disimpan across distributed machine. Mesin-mesinnya itu sekarang bukan tersentralisasi, malah terdistribusi. Aneh ya. Ya begitulah. Ini technical banget lah. Kalau ini kebutuhannya seperti apa, nanti kita ngarah ke big data. Easier to scale. Jadi kalau misalkan bukan, wah ini banyak banget ya datanya, ya, data kependudukan misalkan, wah ini masih ingat ya, data kependudukan bocor itu, nah kurang lebih, tapi bocor beneran atau enggak. Handle large volume of unstructured and structured data. Di dua ya, bisa web, sosial media sama grafik. Sekarang kalau kalian mau nyimpen grafik, menyimpan tweet gimana, menyimpan hubungan antara pertemanan orang, sosial media itu pakainya ini, MySQL ini. Itu ya, bisa dipahami. Nanti ini wacana saja. Kalau misalkan nanti mau memperdalamnya, silahkan aja, ada diskusi atau tanya. Kemudian database in cloud, ya. Balik-balik lagi nih cloud. Nah, kita butuh untuk nyimpen data. Gimana caranya? Yuk bikin server, yuk kita install yang namanya MySQL itu. Kita ribet banget, mending ke Amazon, mending ke Google Cloud, dan saya minta tolong mereka untuk men-setup servernya dan minta solusinya. Itu ada namanya database. Jadi solusi yang lain atau pendekatan yang lain. Itu ya. Nah, ini kalau mau lebih lanjut bisa ditanya saja. Nah, apa saja capabilities dari database management system? Nah, ini kita akan coba mulai masuk ke hal yang lebih teknis. Kita nanti bikin itu, ya kan. Kemudian saya berikan contoh gitu ya, lebih detail, lebih lanjut terkait dengan bagaimana saya mengenalkan ya capabilities dari database management system melalui atau menggunakan salah satunya ada Microsoft Access. Untuk bagian ini saya close terlebih dahulu. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan. Selamat mengerjakan masih. Ada penugasan di mana saya meminta kalian untuk menuliskan hasil pembelajaran kalian. Nah, di situ ya silakan nanti diisi, menjawab dengan baik, gitu. Dan juga jangan lupa isi presentasi. Hal itu ya bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.